Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban Mansur beserta jajarannya dan Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih, alhamdulillah sudah berkenan hadir di tempat kami walaupun jauh. Walaupun jauh ya Bapak. Alhamdulillah. Nama asli siapa, nama asli? Sampai masih jauh banget tempat saya sampai ke Marsen ini. Oh ya, kenalan dulu Pak. Ya, nama asli. Ya, nama saya Eli Rosilawati Bapak. Ya. Ya, Bu Eli. Terkenal sini Bu Eli gitu kan. Kalau Bapak mungkin masih jarang ya, yang apa belum kenal, jadi kalau nanya mungkin suaminya Bu Eli gitu kan ya. Itu Bapak Ibu selintas, saya masih dinas Pak. Alhamdulillah sebentar lagi 3 tahunan lagi dinasnya ya bernaknya. Amin ya Bapak. Tak lupa saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kehadiran Bapak dan Ibu jamuannya tidak berkenan gitu kan. Mohon dimaafkan dan nanti silahkan dicicipi jamuan kita seadanya Bapak ya. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu sudah berkenan hadir ke tempat kami walaupun jauh. Alhamdulillah ya. Itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sambutan dari yang punya rumah Pak Markani dan Ibu Eli. Alhamdulillah kami sangat senang bisa bersilaturahmi di sini. Selanjutnya untuk ketua kita ada sedikit nasihat mungkin ya, atau ada informasi yang perlu disampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala. Kita semua masih diberi kekuatan iman, kekuatan kesehatan, di mana kita bisa berkumpul di rumah keluarga Pak Martani atau Ibu Eli. Kita bersilaturahmi, mudah-mudahan perkumpulan kita atau pertemuan kita ini selalu dijabah oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurullah. Kita juga walaupun tempatnya jauh, kita masih bisa sampai di sini. Kemudian saya sebagai yang ditunjuk sebagai tertua di sini juga tidak lupa menyatakan nama kami menghormati yang tertua kami, yaitu Bapak Haji Mustaqim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu mendapat rahmat dari Allah. Dan tuan rumah kami mengucapkan terima kasih banyak, pertama menyiapkan tempat, dan apalagi tadi sudah menyampaikan hidangan-hidangannya. Alhamdulillah, kami yang jauh mungkin sampai sini tadi ada yang mengatakan, aduh kami sampai sini langsung lapar. Ya, alhamdulillah di sini Pak Martani keluarga langsung yaitu menyiapkan ya undangan-undangan yang bisa mengganjal perut kami gitu. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada tuan rumah. Ya, masalah yang lainnya yaitu Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan juga selamat datang pada teman kita. Ya, saya sebenarnya paling dekat juga paling kenal sama si Marzuki ini. Karena sering dengan saya juga dia dulu, jadi paling dekat dengan saya. Jadi terima kasih Pak Marzuki sudah bersedia bergabung di dalam rangka silaturahmi di grup guyuban ini. Karena mudah-mudahan untuk seterusnya mungkin masih bertambah lagi yang lain-lain. Alhamdulillah mungkin Pak Marzuki sendiri nanti ngajak temannya lagi, dan mudah-mudahan bertambah lagi. Dan juga saya nyampaikan juga, saya memang sudah terlalu lama di sini, jadi mudah-mudahan nanti cepatnya mungkin perlu segera diberi ketua yang muda gitu, supaya lebih baik dalam pelaksanaan nanti. Kalau saya sudah tua sekali, jadi jalan juga sudah, ya jalan 1 kilo aja sudah nggak kuat lagi saya, nggak kuat jalan 1 kilo. Ya kalau 500 meter masih kuat, tapi olahraga kuat, olahraganya pingpong gitu. Ya, jadi untuk saya, jadi alhamdulillah Allah masih memberi kekuatan kepada saya, dan juga berkat silaturahmi ini mungkin saya masih diberi kekuatan bisa sampai di sini, bisa juga bersilaturahmi pada rekan-rekan kita yang dalam satu kesatuan dulu, yaitu di Pusat Induk, dan ibu-ibunya juga mudah-mudahan ya selalu diberi kesehatan. Ya, selamat lagi pada Bapak Ibu. Kami selalu mengharapkan paguyuban ini tetap berjalan terus dan tetap tertanam terus, mudah-mudahan sampai seterusnya nanti, sampai mungkin supaya mudah-mudahan masih berlanjut terus. Ini yang saya harapkan gitu. Jadi tidak putus di jalan nantinya, walaupun ya yang lama sudah habis, yang baru muncul lagi. Jadi saat induk paguyubannya tetap berdiri terus. Ini yang kita doain, semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bersilaturahmi, semoga apa-apa yang beliau suguhkan Allah balas kembali dengan rezeki yang lebih baik. Acara kita awali
Mari seperti biasa kita baca salawat. Yes. Yasin seperti biasa. Terus dilanjutkan Alhamdulillah. Saya lupa, kita kedatangan rekan kita Bapak Marzuki dan Ibu, mungkin nggak perlu dikenalkan lagi ya. Oh itu, ingat sekarang ingat. Yang saya hormati Ketua Paguyuban Waskita Bapak Mansur dan semua Bapak yang hadir pada pagi hari ini beserta ibu-ibu beserta suami ikut dalam acara yang seperti ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan, mohon bimbingan dari bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Walaupun saya belum ikut secara arsan gitu, alhamdulillah saya diterima. Saya kira itu saja. Belum ada kesalahan Bu kalau Bang. Kenalan, cuma udah pada lupa. Nama asli. Nama saya suami Marzuki, istri nama saya Bi Istinga, punya anak 1 Indah, sekarang punya cucu 1. Alhamdulillah. Oh, udah nenek ya? Sudah, alhamdulillah. Saya kira itu ya Pak. Ya bapaknya belum Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua kita Pak Mansur dan Bapak penceramah yaitu Bapak Haji Mustaqim dan bapak-bapak yang lainnya serta ibu-ibu sekalian, mari kita mulai membaca salawat. Nanti dilanjutkan dengan bacaan surat Yasin seperti ini. Wasallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa azghil zalimin bizalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa azhil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam wa Ternyata ibu-ibu di sini semua. Banyak ternyata di dalam. Kanan kiri Pak, kanan kiri banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam alsinatina yafqahu qawlana amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Markani sekeluarga besar di kampung apa ini nggak ngerti lagi. Bitung Sari. Oh Bitung Sari. Tadi saya tanya-tanya
kampungnya apa? Nggak ngerti, pokoknya di sana gitu. Ternyata Bitung Sari, ya. Alhamdulillah sudah sampai ke sini. Kemudian ketua paguyuban kita Pak Haji Mansur dan para bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, bini sepuh semuanya, termasuk di sini sesepuh kita yaitu Bapak Sutarno. Ini adalah sesepuh kita. Walaupun begini, kadang-kadang aku sepuh, kadang-kadang masih muda katanya. Alhamdulillah. Apalagi kalau sudah sampai ke ini sebelah saya, itu udah jelas. Itu ngakunya nggak pernah ngaku tua. Ya, nggak pernah ngaku tua. Baru 17. Ya, baru 17. Alhamdulillah kita sudah bisa bersilaturahim di sini. Itu adalah dengan secara bergembira, dengan secara ikhlas kita bisa bersilaturahim. Kemudian marilah kita mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang kami hormati, tadi saya sudah sempat jalan-jalan tur sampai ke mana, Maseng? Stasiun Maseng. Dalam rangka Hari Pahlawan. Ya itu gara-gara dengan adanya Hari Pahlawan 10 November ini. Jalan-jalan sampai ke Maseng karena ada informasi bahwa di Maseng itu adalah ada angin puting beliung, sampai rumahnya itu adalah roboh. Makanya saya serombongan satu mobil adalah akan meninjau ke sana. Alhamdulillah ketemu di sana, memang betul-betul itu roboh itu. Ketemu dengan puting. Iya. Pokoknya ketemu di sana sudah ketahuan gini. Kemudian pulangnya ada informasi. Ini keinginan dari ibu-ibu. Nah, keinginannya dari ibu-ibu adalah kalau memang begini, ini alangkah indahnya. Bagaimana kalau kita sekali-kali jalan-jalan tur ke Cisaat? Ya Sukabumi, siapa Sukabumi, Sukabumi. Siapa takut? Ya. Siapa takut? Loh, kok siapa takut? Ini boleh apa enggak kalau Siapa takut? Naik kereta enak, naik kereta. naik kereta aja katanya ibu-ibu. Nanti kalau ke Cisaat naik kereta rame-rame, ya insya Allah akan dikabulkan. Bila perlu mau menginap di sana juga diperbolehkan. Insya Allah akan dipotongkan kambing guling nanti insya Allah. Dari stasiun jalan kaki 3 kilo. Oh iya. Jalan kakinya 3 kilo katanya itu. Ya. Alhamdulillah. Jadi berkat ke apa namanya dia tadi? Sari-sari apa? Bitung Sari. Gara-gara ke Bitung Sari itu adalah dengan cara bergembira. Tadi dalam perjalanan juga sambil bersolawat, sambil nyanyi-nyanyi, sambil ketawa-ketawa. Ternyata ketawa itu adalah bikin muda, benar itu bikin muda. Ternyata di sana itu adalah ada Pak Ali. Pak Ali telah mengatakan, wah kalau betul-betul kalau begini jadi muda lagi memang. Ya alhamdulillah. Itulah para hadirin semuanya yang kami hormati. Marilah kita mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menyadari kepada diri kita. Ini kalau kita kaitkan dengan kalau tadi diminta untuk apa ya? Wejangan ya bukan wejangan. Ya, kami ingin menyampaikan, marilah kita mencintai kepada yang 3 aja lah. Ya. Cinta kepada yang 3. Yang pertama akan saya dibelakangkan, tapi saya akan menjelaskan yang ketiga dulu. Marilah kita cinta kepada keluarga. Jadi kita mencintai kepada keluarga. Jadi kita
kalau sudah mau mencintai kepada keluarga, Islam itu adalah mengajarkan qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Marilah, walaupun bagaimana namanya keluarga itu tetap itu adalah sebagai tanggung jawab kita bersama. Kita berusaha, kita sesuai dengan janjinya pada waktu masih muda, kita contohkan umpamanya kita nyanyi. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Jadi itu dong. Nanti saya bukan menyontohkannya bukan babe, tapi saya menyontohkan umpamanya untung. Nah, untuk sekarang untung kita mainkan, iya, untuk kita mainkan. Sebab untung pada waktu itu apem. Dapat apem. Pada waktu masih pacaran dulu ini. Beruntung. Ya. Tapi yang dulu ya, ini yang dulu itu waktu masih muda itu ya. Kemudian waktu pacaran itu adalah sudah berjanji kepada calon istrinya. Bohong. Untung itu adalah mengatakan kepada istrinya, I love you. ya, kamu akan mengawini saya, akan nikahin saya, boleh, tapi dengan syarat kita sudah berjanji kita akan sehidup semati. Akan sehidup semati. Karena kita atut runtut koyo dene mimilan mintuno. Nah, itulah karena kita itu berkewajiban. Pak Untung ini adalah mempunyai kewajiban, tanggung jawab di samping kepada dirinya sendiri juga bertanggung jawab kepada istrinya itu. Maka kita harus bagaimanapun keadaannya itu adalah jangan sampai kita berbuat yang tidak baik. Sebab tidak bisa kita pungkiri, godaan yang paling berat bagi kita semua umat manusia itu adalah yang berada pada diri kita sendiri, yaitu yang dikatakan dengan nafsu. Kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu, kita akan berantakan semuanya ini. Apalagi yang nama kita hidup berkeluarga, paling berani itu adalah istri terhadap suami. Itu paling berani gitu. Walaupun kepada orang lain masih pikir-pikir, tapi kalau istri kepada sang suami pasti berani. Gitu. Dengan adanya seperti itu, maka harus berhati-hati. Makanya di dalam pernikahan itu ada hukum nikahnya, yaitu dengan melaksanakan yaitu yang dikatakan dengan akad nikah. Nah, di dalam akad nikah itu disaksikan oleh para yang hadir, menyaksikan bahwa pernikahan itu adalah sah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu juga disaksikan oleh para malaikat. Maka pada waktu mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Ars itu adalah bergetar menyaksikan bahwa Pak Untung ini adalah untuk melaksanakan akad nikah. Maka tidak diperbolehkan main-main, maka harus sampai sehidup semati. Tapi kenyataannya, ya, ini kenyataannya, Pak Untung setelah nikah sudah 1 tahun jalan-jalan. Waktu nikah sudah jadi tentara belum? Sudah jadi tentara. Apalagi sudah jadi tentara ini. Begitu jalan-jalan, pada waktu itu pendidikannya di Cicalengka. Di Jakarta aja. Di Ridam, ya. Di sana kemudian suatu ketika melihat seorang cewek yang cantiknya bukan main. Akhirnya lupa terhadap istrinya. Kemudian yang dilihat itu adalah cewek itu. Akhirnya apa? Siang menjadi kenangan, malam menjadi impian. Waduh, dah neo. Karena dia orang Kebumen sih, ya dah neo itu lah ya. Seandainya dia bisa aku raih
alangkah hebatnya, alangkah nikmatnya. Itu adalah gangguan. Tapi bagi orang yang benar, silakan. Ngelihat itu boleh, tapi jangan keterlaluan. Istrinya ikut nggak Pak Untung sekarang? Nggak tahu ya. Mana istrinya? Bahaya itu rahasia itu. Maaf ya Bu ya. Ya. Ini untuk semuanya, ya. Alhamdulillah. Karena yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya kematian itu adalah tidak bisa menentukan. Idza jaa ajalukum la yasta'khiruha sa'atan wa la yastaqdimuna. Apabila ajal telah datang kepada kita semuanya ini, kita itu adalah tidak bisa memajukan dan kita tidak bisa untuk memundurkannya. Alhamdulillah, dengan takdirnya istri dari Pak Untung yang dulu itu adalah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang namanya jodoh pasti ada penggantinya. Alhamdulillah, tidak lama kemudian ketemu dengan Ibu Untung yang baru. Alhamdulillah. Yang baru nama aslinya siapa? Bu Santi Sugihar. Bu Santi katanya Pak. Sugi. Oh iya, Bu Santi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian semuanya itu adalah gangguan. Yang penting kita itu adalah sehat, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berusaha untuk menyenangkan terhadap diri kita, tapi juga untuk kepentingan keluarga. Itu kemudian saya kebetulan mengikuti terapi dengan Pak Basar ya. Saya ikut terapi dengan Pak Basar. Kemudian Pak Basar itu menceritakan kepada saya, Pak Mus, bukan Pak Mus, manggilnya Pak Basar itu ke saya itu adalah apa Pak? Pak Haji. Pak Haji. Pak Haji, ayo ikut apa itu terapi dengan saya. Nanti insya Allah kita jadi muda lagi gitu katanya itu. Oh, apa benar sih? Benar. Bisa membuktikan enggak? Bisa katanya. Saya ikutlah terapi ke sana. Ternyata si apa itu namanya Pak Basar itu adalah pamer dengan saya. Pak Mus, saya dulu itu adalah sudah tidak berdaya sama sekali. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah begitu terapi, setiap malam saya kambuh penyakit mahnya. Itu. Masya Allah. Malah mau nambah terus ya Pak ya. Ngelempar ke saya. Merasa sendiri padahal sampai pakai kalung. Enggak, saya mau ke itu. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Jadi yang ketiganya itu adalah kita cinta terhadap keluarga. Marilah kita cintai oleh keluarga. Yang keduanya, kita hendaklah cinta terhadap harum. Harum maksudnya itu adalah akhlak budi pekerti kita. Jadi kita saling menghormati antara yang satu dengan yang lainnya. Kita sama-sama sebagai makhluk Allah. Kita menjaga masalah perkataan kita, pembicaraannya kita. Itu adalah yang akan menentukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita nanti sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kemudian yang pertama, kita nggak usah panjang-panjang, ini sudah jam 11 lebih. Yang keduanya itu adalah kita cinta terhadap harum. Harum itu maksudnya itu adalah akhlak budi pekerti kita. Ya. Sebab akhlak budi pekerti kita itu kalau sudah baik, itu adalah akan membawa kepada amal ibadah kita itu adalah insya Allah akan baik dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita melihat doanya, Bismillahi amantu billah tawakkaltu 'alallah illa masya Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu doanya. Kemudian kita nggak apa-apanya, yang penting singkat tapi mengerti lah mudah-mudahan ya. Yang pertamanya itu adalah cinta terhadap sholat. Cinta terhadap sholat maksudnya itu adalah mencintai terhadap Allah dan Rasulnya. Kita berkeyakinan bahwa di dunia dan di mana saja itu adalah tidak ada yang kuasa terkecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih kuasa itu. Jadi yang punya itu adalah Allah. Itu kita ringkas di dalam kita di dalam beriktikaf. Dalam iktikaf itu adalah kita kembalikan ke sana karena dikatakan innani anallaha la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa anna, tidak ada Tuhan yang wajib aku sembah kecuali aku, kata Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'budni wa aqimis shalah, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat. Karena sholat lidzikri, untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya sarankan yang namanya sholat itu adalah as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah naiknya orang mukmin dari dunia ini naik ke Sidratil Muntaha, menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu kita menghadap, mohon apa saja, bahwa kita itu adalah seorang yang lemah. Itu jadi menghadap kehadirat Allah dengan secara bertawakal. Yaitu maka saya sarankan kalau sholat ya yang pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Karena punya pikiran akan pergi arisan, akan pergi ke tempatnya Pak Markani, sholat subuhnya itu Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya, itu adalah gangguan. Sah apa enggak? Sah dan tidaknya adalah urusan Allah. Sah sih sah, tapi diterima dan tidaknya itu wallahu a'lam, kita adalah tidak tahu. Tapi disarankan bahwa orang melaksanakan sholat itu hendaklah yang khusyuk. Jadi ngerti apa yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin, dan seterusnya. Yang pertama itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku ini adalah menyembah, dan kepadamu ya Allah aku ini adalah minta pertolongan. Betul. Makanya kita itu adalah ya yang pelan-pelan tapi mengerti, yaitu yang dikatakan dengan khusyuk. Insya Allah kalau kita itu adalah khusyuk, insya Allah dikabul oleh Allah. Kalau Allah sudah mau mengabulkan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, jadi maka jadilah. Itu diantaranya yang penting kita itu adalah marilah kita membenahi terhadap diri kita pribadi masing-masing. Sebab kita harus berkeyakinan bahwa kita itu adalah sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti yang nama mati itu adalah pasti akan datang kepada kita semuanya. Maka kalau kita sudah selalu ingat kepada kematian, itu adalah berarti kita harus berani siap-siap untuk menghadapinya. Sebab yang namanya mati itu jangan dianggap wah itu udah mati lah, udah biasa. Jangan. Mati itu beratnya bukan main itu. Yang namanya mati, katanya, saya juga belum pernah mati ya. Yang jelas itu mati itu adalah sakitnya bukan main. Sebagai contoh, maaf, 1000 maaf. Saya dulu pada waktu itu ngawanin kepada Butuki. Ada orangnya ini di sini. Pada waktu beliau itu adalah di rumah sakit.
sudah mau maaf pada waktu sakaratul maut. Butuki juga sambil menangis tapi hebat beliau itu, bisa nahan. Saya sudah tega, yogis mas, aku sudah ikhlas sama dengan menghadap kepada Allah. Monggo aku ikhlas, minta maaf dan lain sebagainya di hadapan saya itu. Terus saya mengatakan, Butuki, itu coba lihat, maaf itu adalah sudah dalam keadaan sakaratul maut. Pertama kalau sakaratul maut itu adalah diambil dari kaki, ujung kaki, jari-jarinya pertama dulu Butuki, ya kan ibu ya, kakinya itu sudah kencang begini, kencang gitu. Itu berarti sudah dicabut itu, tapi melalui kaki itu. Anaknya akan menjalar. Tidak lama kemudian, alhamdulillah. Makanya saya berpesan ke Butuki, tolong, saya minta tolong, coba dibantu ditalkin saja. La ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah itu adalah kepanjangan Allah, 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 Allah. Itu maksud saya, marilah kita waspada. Kalau keluarga kita ada yang sudah najak mau sakaratul maut, marilah kita deketi tapi ditalkin saja. Nggak usah jangan ditangisi, ya. Nangis itu sudah wajar. Tapi jangan langsung ngomong begini, sama gini, dan nggak usah. Doakan. Sebab dia itu adalah tidak memerlukan apa-apa, hanya doa, dorongan, ampunan, supaya menghadap kepada Allah itu adalah dikatakan dengan yang husnul khotimah. Itu harapan kita. Ini adalah kenyataan. Sebabnya namanya mati diminta juga nggak bisa. Karena hidupnya adalah susah terus. Wah, mati aja. Nggak bisa. Contohnya, sebentar, saya contohkan ada. Tetangganya Pak Juroni dulu. Tetangganya Pak Juroni. Iya betul, di Pusdik gitu ya. Tangganya Pak Juroni gegeran terus kan dari bapaknya. Karena entah apa ya, saya nggak mau ikut-ikut ya. Saya juga ngerti. Wah, udah gegeran. Udah mati aja. Ngambil baygon, baygonnya diminum. Tujuannya kan mati. Nyatanya nggak mati itu. Iya, karena belum keturunannya. Iya. Baygon, iya. Baygon obat nyamuk diminum sebotol ya Pak ya. Kalau itulah yang ya diminum. Oh nggak mati. Dikiranya itu orang hebat. Katanya suaminya itu air biasa ternyata itu. Aduh, Masya Allah. Cuma tempatnya aja yang baygon. Ya ini cerita ya, cerita. Nah, tapi itu adalah kenyataan. Nah, itu. Nah, ini karena Pak Juroni minta contohnya ya, contohkan itu. Itu. Nah, inilah maka satu-satunya jalan itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memperbanyak istighfar. Saya itu adalah salut sekali kepada saudara saya yang paling saya sayangi, yaitu Bapak gimana ya, Pak Basar Bustamin. Oh di sini udah ya, udah di sini. Sampai nggak kelihatan. Merasa kalah rambut gitu, kalah di rambut. Iya. Padahal dia kalau umurnya sih memang tuaan saya ya. Cuma rambut menang saya. Rambut menang dia. Tapi yang anehnya itu katanya sudah tua. Tapi nanti kalau keluar dari sini, kalau ke situ aja ke depan, masih muda. Pakai kalung. Oh, pakai kalung. Dua-duanya pakai kalung. Oh gitu ya.
Kalungnya kalung apa? Kalung gue gipum. Oh gipum, kalung gipum. Alhamdulillah. Semangat muda muncul kembali. Muncul kembali. Ternyata memang benar, ya itu. Setelah ke gipum, jadi muda kembali katanya itu. Sampai maaf, mana sih Bu Yeti ya? Wah, Bu Yeti sampai tolong nih ke saya, Pak, saya kewalahan Pak. Wah, ini Pak Basar pola itu karu-karuannya. Pesan dari sana kan kalungnya nggak boleh dibuka. Oh, nggak boleh dibuka. Biasa. Coba lihat pakai kalung dibuka sekarang. Aduh, kewalahan. Sebetulnya dulunya ceritanya sepele ya. Saya kan sering main ke temannya Pak Basar. Pak Basar dari mana sih? Dari situ depan. Dari mana? Itu kan ada jualan obat apa namanya itu? Obat kuat ya. Obat herbal. Oh iya, obat herbal gitu. Super top libido. Oh iya. Kenapa kok masih muda kalau ke situ terus? Aduh, udah loyo banget saya ini gitu. Kalau kalian percaya tanya kepada Bu Yeti itu. Itu. Ternyata sana itu adalah nyari kekuatan katanya. Tapi alhamdulillah semuanya adalah dengan berkat kita mau berusaha. Insya Allah kalau kita mau berusaha akan diberikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menentukan itu adalah Allah. Kami kira ini aja yang perlu kami sampaikan. Yang penting adalah untuk pengingat kepada kita semuanya. Marilah kita berbuat sebaik mungkin agar supaya kita itu adalah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gujub rukun tentem loh jinawi, kemakrifat loh jinawi. Karena saya juga walaupun gimana Pak Hari Bambang itu adalah kemudian kita baik itu orangnya sampai bikin kalau kadarnya tuh mesem-mesem dikatakan baik mesem-mesem. Karena tinggalannya kan ada kebersamaan itu adalah indah. Kebersamaan itu indah. Iya, indah gimana maksudnya? Ya udahlah, marilah yang sudah kalau dia berdosa dengan kita ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi orang yang baik. Dulu juga sudah baik, tapi mungkin kepada seseorang ada yang nggak baik. Sekian dan terima kasih kepada Bu Markani, Bu Eli ya, terima kasih ya atas segala-galanya. Terima kasih, mudah-mudahan hidangannya itu adalah sangat memuaskan. Daerahnya sudah dingin ke sini, ya dikatakan jauh ya enggak jauh. Saya merasakan jauh kan karena saya kesasar sampai ke sana tadi itu. Oh, nggak boleh kesasar. Jalan-jalan. Salah saya sendiri jalan-jalan ke sana. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.